Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita sore hari ini. Mas Sawung, ini sekarang kalau kita bisa kasih catatan untuk mencegah hal serupa terjadi di daerah lain, tadi mungkin disebut oleh Ketua Komisi 2 DPR bahwa di Surabaya kan juga sudah ada juga. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengoreksi lagi? Adakah daerah-daerah lain yang kemudian juga mempunyai modus yang sama seperti ini? Ada banyak sih, ada beberapa tempat ya. Ada misalnya di Serang ada juga, kemudian di Kepulauan Riau ada juga, gitu ya. Di Jawa Tengah ada juga, begitu ya, yang seperti itu. Dan luasannya sama besarnya? Beda-beda, luasannya beda-beda ya. Ada di Sulawesi Utara ada juga. Ini yang baru kami udah mana lagi lalu Mas? ya. Jadi ada berapa wilayah? Pulau Bali juga ada juga. Jadi memang ini yang untuk yang khusus ini ya, laut ya, yang pesisir lah ya. Dan modusnya sama, memasang pagar laut begitu? Beda-beda metode, kan itu kan sebenarnya metode mereka melakukan reklamasi ya. Metode reklamasinya beda-beda. Ada yang reklamasinya memang dia dari arah laut, ada yang dari arah darat gitu ya. Jadi memang metode reklamasinya beda-beda gitu. Dan itu kalau Walhi cek, memang mereka juga sudah punya sertifikat kah? Ada yang taat prosedur gitu ya. Jadi misalnya kalau dia PSN, diterbitkan dulu PSN-nya, kemudian pemanfaatan surat pemanfaatan lautnya keluar, kemudian mereka lakukan reklamasi, baru keluar sertifikat HGB-nya besar keluar, baru nanti dapat sertifikat kecil-kecil gitu ya. Yang kalau itu prosedurnya ya. Itu prosedurnya. Kalau itu tidak bisa disalahkan kalau seperti itu? Ya itu keputusan, kami selalu menolak ya, bisa kita gugat apa segala macam gitu ya. Tapi itu secara prosedur seperti itu begitu. Oke. Baik, sekarang kita kalau mau evaluasi soal PSN, karena kan PSN ini selalu membingungkan ya, mana yang PSN, mana yang bukan PSN, ya. Harus siapa nih yang kemudian bisa dimintai kejelasan? Ya harusnya kan kalau sekarang PSN di bawah Menko Perekonomian ya, harusnya memperjelas PSN-nya begitu ya. Termasuk juga memperjelas koordinatnya begitu ya. Ini kan misalnya kayak yang di wilayah sebelah barat Jakarta ini tidak jelas nih PSN-nya daerah mana, koordinatnya di mana begitu ya. Jadi misalnya di daerah yang ketika masang bambu itu ya, itu menakut-nakuti bahwa ini PSN, kita di backup kan. Kalau PSN kan memang di backup sama ini ya, negara gitu ya, full dengan segala macam aparaturnya, membackup bahwa mempermudah segala macamnya, termasuk melindungi si PSN tersebut gitu ya. Tapi tidak jelas PSN-nya tuh sampai sejauh mana. Jadi bisa saja batasnya sebenarnya sampai A gitu ya. Tapi yang diaku-aku di lapangan PSN-nya tuh sampai Z gitu ya. Padahal PSN-nya cuma sampai A begitu ya. Dan jauh sekali bedanya. Dan beberapa PSN sudah ada juga yang ada ini ya, ada jelas lah koordinatnya. Jadi kita tahu bahwa oh ini PSN-nya koordinatnya dari koordinat A, B, C, D. Kalau lihat oh iya betul ini A, B, C, D. Jadi kalau keluar izin pun kita tahu oh ini yang PSN yang sebelah sini begitu ya. Nah sekarang kalau kemudian ini closing statement mungkin ya sekalian Mas Sawung, bisa kasih catatan terhadap semua pihak yang terlibat, stakeholder yang terlibat terhadap pagar laut ini, ketika kemudian kita berhadapan dengan konflik kepentingan, mungkin sesuatu yang sangat besar dan begitu sulit untuk dibuktikan atau begitu sulit atau memang tidak ada keinginan untuk membuka semuanya, tetapi harus ada konsekuensi yang diberikan kan, harus ada kompensasi juga yang diberikan. Harus seperti apa mereka? Sebenarnya harusnya dari awal ya. Ini kan sebenarnya dari awal juga sebenarnya banyak yang tahu sebenarnya kasusnya seperti apa. Mungkin karena ada hambatan psikologis ya di dalam diri para pejabat tersebut, jadi sulit untuk melakukan penindakan, bahkan untuk ganti rugi ke nelayan pun atau bilang ke nelayan yang mengeluh bahwa mereka lebih jauh melautnya juga jadi sulit ya, karena masing-masing takut secara psikologis bahwa menyebutkan misalnya ini punya siapa, ini yang bertanggung jawab siapa, itu ada ketakutan secara psikologis gitu. Padahal dari awal juga bahkan kami dari yang data terbuka saja sudah tahu sebenarnya dari awal siapa pemiliknya begitu ya. Tapi ya mungkin ada keraguan psikologis di para pejabat tersebut untuk melakukan sesuatu yang harusnya mereka lakukan, jadi terjadi hal yang seperti ini. Saya rasa harusnya pejabat ini, apalagi yang baru ya, baru-baru banget gitu ya, kan mereka sebenarnya tidak punya beban ya terhadap masa lalu begitu ya di kementeriannya ataupun di badan yang mereka pimpin ataupun di angkatan yang mereka pimpin. Harusnya mereka bisa melakukan penindakan gitu ya, karena mereka nggak punya beban masa lalu di kasus ini begitu ya.
beban kesalahan yang kemudian mungkin takut dibuka ya. Iya betul, misalnya salah tanda tangan, kan enggak, mereka bukan yang tanda tangan Iya. juga begitu ya. Apa berarti ini sebenarnya kalau kita mau mendorong pejabat-pejabat yang saat ini punya kesempatan duduk di kursi-kursi yang penting dan kemudian bisa melakukan sesuatu untuk pagar laut ini, seharusnya enteng saja ketika mereka dan ini mungkin justru kesempatan untuk menjadi pahlawan ya. Ya, membuktikan bahwa mereka ini Berpihak pada rakyat. berpihak pada rakyat dan benar-benar menjalankan perintah presiden kan. Presiden pengennya berpihak pada rakyat begitu ya. Oke. Menjaga kedaulatan Indonesia juga sebenarnya begitu. Benar, menjaga kedaulatan di laut ya untuk saat Betul. ini. Oke, terakhir kira-kira apa yang perlu diantisipasi publik, media, teman-teman dari pecinta lingkungan hidup ketika nih kita mengawasi bagaimana proses ke depan pembongkaran pagar laut, Mas Sawung? Ya, kita ini ya tetap publik harus tetap mengawasi gitu ya, karena ini yang terjadi, seringkali terjadi begitu ya, ketika kita lengah tidak mengawasi, tiba-tiba lanjut lagi begitu ya si proses reklamasinya dan perusakan pesisirnya gitu. Jadi setelah dibongkar jangan kemudian kita bisa lepas saja, tetapi harus terus diamati, harus diawasi betul. Diawasi Iya. seperti apa perkembangannya di daerah itu begitu ya. Apalagi sebenarnya sekarang kan data lebih terbuka ya, data satelit kan lebih mudah didapat gitu ya, jadi dari udara juga bisa kelihatan gitu ya. Oke, jangan sampai pagarnya dibongkar terus kemudian berapa bulan lagi ada pagar baru lagi. Oke, baik, kita sama-sama awasi dan kita sama-sama kawal bagaimana perkembangan pagar laut di Tangerang. Terima kasih Mas Sawung untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda komersial berikut.